Shalom semuanya saudara, apa kabar? Saya berdoa kiranya saudara berada dalam pemeliharaan Tuhan dan saudara tetap semangat menjalani hidup ini, dan kiranya Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu tema kita pada pagi hari ini. Firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalender boleh berubah, tanggal boleh berubah, bulan boleh berubah, bahkan manusia, orang terdekatmu boleh berubah. Tapi tidak dengan Tuhan. Kita mengatakan baik kemarin, sekarang, ataupun hari nanti, Yesus Kristus tetap sama sampai selama-lamanya. Sebuah janji yang sangat kuat, strong foundation. Sebuah janji yang memberikan kita sebuah kepastian bahwa Dia Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Dia berkata Dia mengasihimu, maka Dia nggak akan mengubah, Dia membenci engkau. Dia Allah yang tetap sama, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang sama. Firman Allah berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kembali Alkitab memberikan sebuah penegasan bahwa Dia Tuhan, Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia. Dilanjutkan dengan yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Hari ini orang boleh ngomong apapun tentang keadaanmu, tapi Tuhanmu memiliki kata akhir. Jangan pernah percaya perkataan orang yang bilang Tuhan itu benci sama kamu, Tuhan gak sayang sama kamu, bahkan Tuhan Dia mau kamu menuju ke neraka. No, Tuhan Dia tetap sama. Betul, dosa mengakibatkan kita tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Tetapi Yesus, anaknya yang tunggal, dikirimkan kepada kita agar Dia bisa dapat kembali dekat kepada saudara. Apa saja janji Tuhan yang perlu kita pegang? Berbicara mengenai Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang pertama adalah Dia adalah Allah yang berdaulat, the sovereign God. Amsal 21 yang pertama mengatakan demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Ia ingini. Ingat bahwa Tuhan berkuasa, Dia berdaulat, alam semesta. Kita mengatakan satu helai rambut kita tidak akan pernah jatuh tanpa izin dari Tuhan. Saya selalu punya iman dari dulu bahwa anything happen in my life, apapun itu, even the small details, saya percaya bahwa Tuhan Dia tahu dan Dia pasti campur tangan. Saya tahu bahwa Tuhan tahu omongan-omongan di belakang saya. Saya tahu bahwa Tuhan tahu apa yang orang rancangkan di belakang saya. Saya tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan pertolongan. Bahkan apapun masa depan yang terjadi di hari depan, 2024, 2025, whatever it is, saya percaya 2024, 2025 Tuhan sudah ada. Dan Dia selalu akan mau mendukung saudara dan saya. Mari sama-sama kita mengerti bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kesetiaan Allah itu unshakable. Dalam bahasa aslinya digunakan kalimat dalam bahasa Ibrani-nya atau bahasa Yahudinya emunah, yang artinya kokoh, steady, truly, truth, fairly, tak tergoyahkan, tak berubah. Dikatakan oleh Alkitab, Dia Allah yang setia, tidak pernah berubah kasih setianya sampai ke awan-awan. In the New Testament, the New Covenant, di perjanjian yang baru, kata setia menggunakan kata pistos, yang artinya trustworthy, sure, true. Ratapan 3 ayat 21-23 mengatakan demikian. Kalau saya baca di ayat yang ke-19, racun ibu, ayat 19-20, penulis kitab Ratapan menggambarkan keadaan, kenyataan yang sedang dihadapi.
Tapi saya suka banget cara dia menutupnya di ayat yang ke-21 dan 23. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Have a faith, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Bilangan 11 ayat yang ke-7. Siapapun saudara yang menaksikan firman Tuhan hari ini punya iman. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mundur dari saudara. Saya suka banget sebuah ayat yang mengatakan demikian. Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Sekalipun mereka dapat, tapi tidak dengan aku. Dan firman Allah mengatakan, lihat aku menuliskan engkau dalam telapak tanganku. Ruang-ruangmu tetap ada dalam pemandanganku. Sekalipun bangsa Israel dalam Alkitab diceritakan bangsa yang melakukan begitu banyak pelanggaran. Alkitab menyebutnya tegar tengkuk, Alkitab menyebutnya keledai liar, Alkitab menyebutnya perempuan sundal. Karena terlalu banyak penolakan, terlalu banyak kejahatan dari bangsa Israel yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, aku teringat akan kekasihku. Makanya kita menyebut dia Tuhan yang panjang sabar. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang selalu akan ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tulis kolom komentar di bawah apa yang ada dalam pikiranmu tentang kesetiaan Tuhan. Kalau saya, dia Tuhan yang menopang saya dari saat saya masih sangat muda, dari saya masih sangat kecil, sampai hari berdiri di depan saudara dan menyampaikan firman. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia Tuhan yang selalu mengejutkan saya dengan segala kebaikan dan kasih setia-Nya. Yang punya surga, crazy in love with you. Semangat terus, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru, selalu baru, amin, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.